guys, kembali lagi bersama gua di R3S channel. Di video kali ini gua mau share kalau semua gua makan yang namanya seblak guys. Kalau gitu langsung aja gua unboxing dulu seblaknya guys. Walaupun lagi panas ini, gue yakin makan seblak justru malah bikin badan makin seger guys. Sengaja gue gunting. Untuk seblaknya sendiri gue beli di harga 13.000 guys. Tapi gue belinya di ojek online guys, tidak beli secara langsung, makanya bisa murah. Kalau harga normalnya sih sekitaran 15.000 guys kalau beli secara langsung. Kalau via ojek online jadinya 18.000, belum termasuk ongkir guys. Tapi karena gua tadi dapat promo gede banget, gua kena biaya hanya sebesar 13.000 plus dengan ongkir guys. Murah banget kan? Iya. Untuk seblaknya sendiri gua belinya di ini guys, di Seblak Nom Cherry. Dan untuk levelnya sendiri gua pilih level yang no guys, karena jujur gua nggak terlalu suka seblak yang pedas. Gua sukanya seblak itu bikin hangat badan guys, bukan malah bikin perut sakit. Untuk variannya sendiri ini adalah seblak komplit guys. Tuh nampaknya guys, enak ya. Wow. Untuk pakai yang gue dapat sendok plus tempat ini guys, dengan harga 13.000 saja. Murah banget kan? Yang lagi promo itu gila guys. Porsinya sendiri tuh banyak banget guys. Gila. Guys, gua harus pelan-pelan karena gua tidak mau tempat tidur gua jadi ketumpahan sebelah. Makanya gua bukanya harus pelan-pelan karena kalau nggak pelan guys nanti bisa tumpah-tumpah dia. Panas betul guys. Gila. Harus ini dulu sampahnya. Dan inilah penampakannya guys. Kita lihat lagi. Dengan harga 13.000 gua dapat porsi yang sebegitu banyak guys. Gila. Untuk isiannya sendiri ada gorengan, sosis, kekean, telur, sawi, apa lagi ya,
gorengan lagi guys, gorengan dimsum itu. Terus apa lagi ya, pentol ikan, gila banyak banget guys. Ada tahunya juga, tahu. Terus apa lagi ya, ininya juga ada sebelahnya atau kerupuk basahnya guys. Udah ada itu loh. Wow, wes tuanes. Varian yang gue beli adalah varian yang level 0 guys, karena gua tidak suka makan yang pedas. Ada cekannya juga guys. Nah, gila banyak betul porsinya. Nah, sebelum gua makan, gua mau minum dulu guys. Sebelah ini adalah kesukaan gua guys. Kalau gua lagi kedinginan atau nggak, badan gua lagi kurang enak, gua biasanya beli sebelah ini guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ih, panas banget guys. Gila, enak tuh guys. Oke, cabut lagi guys. Gila. Tuh guys, orang kali guys. Ini yang bikin apa ya, tenaga pulih. Panas betul guys. Banyak orang kan biasanya beli sebelah itu yang level 1, kalau enggak yang pengharian paling pedas. Tapi gua beda guys, gua nggak suka sebelah yang pedas. Orang-orang kan sukanya kan udah panas pedas ya guys, tapi gua nggak. Gua suka hanya makanan yang hangat, tidak terlalu panas. Pakai baksonya guys, pakai bakso, pakai ikannya. Tuh orang ariknya guys. Ini apa bang? Gorengannya guys.
Gila di badan tuh hangat banget rasanya sekarang. Panas terus. Mantap guys. Bagi gua dapat harga murah banget. Cuman 13.000 saja. Plus dengan ongkirnya. Gila lah. Murah banget. Rasa sebanyak ini guys, biasanya kan di tempat-tempat lain kan itu dominan banget yang namanya kencur ya, tapi di tempat langganan gua ini rasa kencurnya kayak nggak rasa gitu guys, bahkan nggak ada guys. Bisa gua bilang, jadi dia tuh rasanya tuh asin gurih guys. Sebelah-sebelah di tempat lain gua belinya itu biasanya dominan banget yang namanya kencur ya. Tapi di tempat langganan gua ini kencurnya justru malah nggak kerasa guys, atau bahkan nggak ada gua rasanya. Tapi jujur gua paling suka emang yang kayak gini sih guys, daripada yang rasa kencurnya itu kuat banget. Gua enggak, justru malah enggak suka yang rasa kencurnya itu dominan banget. Ini guys, kerupuknya, kerupuk khasnya. Gila, perut gua langsung hangat banget. Padahal sedang yang gua pesan ini tidak pedas. Aduh.
tapi gua pernah guys pesan yang level 1 guys, dan itu enak guys, cuma gua nggak nyaman karena pedasnya itu. Padahal level 1 itu adalah level tercapainya guys, tapi gua nggak bisa guys, makanya yang level 1 kayak gitu. Padahal pedasnya itu nggak terlalu deh pedasnya. Mungkin karena ini kan makanan kuah ya guys, panas terus pedas, jadi di mulut itu rasanya nggak enak guys kalau dibuat. Udah pedas, panas. Gila, sangat bagus. Kalian wajib banget coba kalau rumah kalian di Surabaya. Kalian search saja sebelah Nom Cherry. Mungkin level 0 guys, tapi kayak ada rasa apa ya, pedasnya sedikit. Jadi buat orang yang nggak terlalu bisa makan pedas, level 0 ini sudah tergolong pedas. Makanya gua pernah beli yang level 1-nya itu gua nggak kuat, karena gua ada toleransi kepedasannya tipis banget. Kayak kemarin itu kan gua kan malaknya deh gua apa itu namanya, MCT yang nasi uduk itu guys, itu kan sambalnya kan lumayan pedas guys. Waduh, kemarin itu seharian ini perut gua nggak enak banget. Sampai tadi siang gua diare. Padahal sambalnya tuh pedas, cuma tidak terlalu gitu. Tapi karena toleransi kepedasan gua tipis banget, gua sampai diare tadi siang. Karena kan kemarin kan gua kan makanya dua ya guys ya, walaupun di videonya gua cuma bisa ngabisin satu doang, tapi malamnya gua makan lagi ya. Bukan malam sih, lebih tepatnya mau subuh ya, gua makan lagi yang kedua. Dan alhasil perut gua sakit banget ketika bangun tidur.
batuk gua masih belum sembuh guys, asal sudah 14 hari tapi masih aja batuk, walaupun tidak separah 1 minggu awal gua sakit guys. 1 minggu gua sakit itu waduh, gua bener-bener nggak bisa makan apa guys. Satu minggu awal itu gua cuma bisa makan 3 sampai 4 sendok aja guys, sisanya itu nggak bisa guys, karena obat yang gua beli kan lumayan keras guys. Kalau kalian tahu itu namanya Activate guys, kalian sendiri Activate itu obatnya sekeras apa. Jadi seminggu awal itu gua bener-bener siksa banget, makan nggak bisa banyak, obat gua keras. Jadi gua paksa makan itu hanya demi untuk obat gua masuk guys. Coba porsinya banyak banget, makanya gua makannya pelan-pelan banget. Kalau enggak gitu nggak enak guys, kalau makannya itu terburu-buru. Harus gua minum dulu guys. Itu hari awal gua sakit guys, gua kan makanya kan nggak bisa banyak, obat gua keras. Akhirnya di hari ke 8 atau ke 9 guys, gua stop guys minum obatnya, karena makan gua tetap nggak bisa banyak guys. Dan lambung gua justru malah sakit guys. Jadi obatnya gua stop di hari ke 8 kalau nggak ke 9 gua lupa. Gua stop sampai hari ini guys. Makanya gua agak lama untuk pulih. Jadi setelah hari ke-7 itu flu gua kan sudah mulai ringan, badan gua juga sudah mulai enak, dan ngomong gini sudah bisa agak kencang guys. Sebelum 7 hari guys, waduh, gua ngomong kayak gini nggak bisa guys. Gua ngomong kayak minum gitu guys. Jadi nggak bisa selentang ini. Walaupun saat ini juga suara gua belum normal, masih ada bindeng-bindengnya, tapi setelah 7 hari 8 hari gua sakit ini jauh lebih baik.
Jadi suara gua itu hilang guys. Di hari ke dua gua sakit itu suara gua hilang. Ngomong hanya benar-benar bisa pelan banget. Sampai ke hari ke-8 itu suara gua masih serak tapi nggak sekencang ini guys. Serak cuma agak kencang dikit lah. Dari ke-8 ke 9 ini. Baru setelah hari ke 10, 11 baru ya suara gua sedikit lebih normal seperti ini. Makanya gua bisa bikin video seperti ini guys. Sekarang sudah hari ke 14. Jadi suara gua normal itu bisa selentang ini guys. Di hari ke 10 ini pun belum normal sebenarnya guys, masih 70% lah suara gua ini kembali. Tadi guys, selama gua itu kurang lebih 25 tahun ini, gua selalu sangat amat susah dalam melawan penyakit gua yang satu ini guys. Gua itu benar-benar susah banget untuk survive dengan cepat ketika gua flu. Tapi gua nggak pernah yang sakit sampai separah di gua dulu, kayak dirawat di rumah sakit, harus diinfus. Gua seumur hidup ini nggak pernah dan jangan sampai pernah sakit seperti itu. Walaupun fisik gua ini 50% nggak ya, 50% enggak lah, mungkin 40-30% lah lebih rentan capek, lebih rentan sakit ketimbang orang-orang atau teman-teman gua yang lain. Jadi contoh, misal teman-teman gua bisa lari 50 meter, gua hanya bisa lari di 20 meter. Tapi yang gua heran guys, ketika gua ngojol, event itu gua berangkatnya jam setengah 7 atau jam 7, pulang-pulang kadang-kadang jam 10 malam, kadang jam 9 malam, gua nggak pernah sakit guys. Padahal teman-teman gua yang normal itu ada aja tiba-tiba batuk lah, flu lah, kayak gitu guys. Tapi ketika gua dulu ngojolnya dari pagi sampai malam, gua justru nggak pernah sakit guys. Tapi dengan catatan, gua harus sarapan, dan ketika gua pulang, gua harus makan guys. Jadi berangkat harus sarapan, pulang harus makan. Udah, dua itu. Gua jalani kehidupan kayak gitu itu dari jam 7 pagi lah maksimal, paling siang, sampai jam 9 atau jam 10 malam. Gua jalani 4 bulan.
dan tubuh gua nggak kenapa-napa guys. Jadi tiap hari nggak pernah libur guys, maupun Sabtu atau minggu itu gua nggak pernah libur selama 4 bulan itu, karena ada sesuatu hal yang ingin gua capai lah dulu. Jadi gua nggak pernah sakit sama sekali guys, even cuma pusingnya saya nggak pernah guys. Tapi ketika gua sampai rumah, badan gua sakit semua guys. Sakit semua itu bukan sakit semua karena apa guys, karena capek guys, capek. Makanya gua ketika nyampe rumah itu harus bener-bener make sure, maupun gua capeknya luar biasa kayak apapun, gua harus makan dan langsung istirahat. Tapi kalau teman-teman misalnya maksimal gua makannya jam 11 malam gitu dulu ya, dari itu gua nggak makan guys, itu gua masih nggak apa-apa. Tapi pagi-pagi pasti mual atau bahkan apa ya, kayak orang masuk angin gitu guys. Jadi gua benar harus berangkat pagi, makan dan gitu sama 4 bulan guys. Yang seharusnya tubuh gua itu tidak boleh guys dipaksakan seperti itu. Tapi ketika itu gua punya target yang cukup bola. Ini 4 bulan gue bener-bener nggak gua rasakan guys. Capek ya, capek, sakit ya, istirahat gitu doang. Dan gua nggak minum suplemen 1 kali pun. Oke, 4 bulan kan gua jalani kehidupan kayak gitu guys. Berangkat pagi, pulang malam, berangkat pagi, pulang malam. Tahu gak guys, setelah menjalani kehidupan kayak gitu 4 bulan, gua kan udah, pokoknya kan udah alhamdulillah tercapai guys ya. Target gua sudah tercapai semua. Gua libur loh 2 hari. 2 hari aja guys, 2 hari. Tahu gak guys apa yang terjadi pada gua langsung sakit guys. Jadi awalnya 4 bulan berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang malam, nggak pernah sakit. Tapi ketika gua libur 2 hari aja, gua langsung sakit guys. Sakitnya tuh flu juga guys. Yang awalnya niatnya cuma libur 2 hari, jadi gua liburnya sampai 1 bulan guys. Untuk survive ke flu-nya itu gua 20 hari. Yang 10 hari lagi itu gua survive di jam tidur guys. Ketika sakit itu kan gua kan siangnya tidur, pokoknya sering banget tidur lah. Akhirnya jam tidur gua itu rusak guys. Di 10 hari insomnia gua. Dulu Gojek masih bebas sih guys, mau libur 1 bulan itu masih aman. Nah sekarang kan nggak bisa. Gua tuh ketika libur itu bisa sampai hampir 2 bulan gitu guys. Bukan karena apa-apa, karena dia gitu nanti ketika gua 4 bulan itu kerja, libur 2, niatnya libur 2 hari, malah jadi 1 bulan setengah guys. Gila. Dari 20 hari gua survive dari penyakit gua yang lama itu, 10 hari membetulkan jam tidur, setengah bulannya gua mager guys, karena
pada saat itu cuaca lagi panas nih guys. Jadi ketika gua nggak keluar rumah jam 7 guys, gua itu mager kalau nggak salah. Even itu masih jam 7.30 atau jam 8 kurang itu guys. Coba nanti banyak banget. Ada big buat makan nggak habis-habis. Tapi rasanya tuh walaupun level 0 ya, tapi ada pedasnya gitu. Wes, kerupuk sebelahnya masih banyak banget. Tinggal tahu sama cekres. Oh, masih ada kerupuk sebelahnya guys. Mantap dulu. Gila sih, worth it banget. Dengan harga 3.000 gua dapat porsi yang banyak bener.
udah mulai kenyang guys. Sisa ceker guys. Sumus kenyang banget. Lembut banget guys, ceker guys. Habis. Tuh guys, sisa kuahnya aja gila, porsinya luar biasa banyak guys kalau menurut gua. Karena sebanyak gua habis, maka berakhir juga video kali ini. Buat kalian jika suka dengan konten yang gua buat, tekan tombol like-nya dan komen jika kalian ingin menyapa gua atau memberi masukan, sangat gua persilakan. Yang tidak kalah penting juga, jangan lupa untuk subscribe. Oh semuanya, bye guys, bisa.